ibu suka sakit ya katanya ya? Bener, pas di bagian ini nih. Setelah kami periksa, dikarenakan ibu itu menanggung segalanya sendirian, Bu. Karena jarang cerita dan minta tolong ke orang lain. Aduh. Ibu Andin Aisyah lahir tanggal 25 Agustus dan zodiaknya Virgo, betul ya? Betul. Kalau ngomentarin detail kecil ketika kerja sama orang lain masih sering kambuh, Bu? Aduh. Maksudnya micromanage gitu ya? Micromanage masih ya? Ya sebenarnya iya sih. Nggak apa-apa ngaku aja di sini. Masih sering jadi tempat curhat orang, Bu? Sampai hari ini? Masih. Tapi kenapa ya? Ibu tuh susah sekali bercerita sama orang lain. Itulah seorang Virgo, Dok. Punggung ibu suka sakit ya katanya ya? Bener, pas di bagian ini nih. Iya kan? Iya, Jadi betul. setelah kami periksa, dikarenakan ibu itu menanggung segalanya sendirian, Bu. Karena jarang cerita dan minta tolong ke orang lain. Aduh. Akhir-akhir ini juga saya dengar kepala ibu suka berat juga ya katanya, Bu ya. Setelah kami cek ternyata banyak hal yang ibu lagi banyak overthinkingin. Mulai dari kejadian kayak hal-hal yang belum tentu kejadian, keluarga sama ini, Bu, suara asmara katanya. Oh iya, betul. Lagi pusing itu ya, Bu ya. Jadi memang ini nih sebentar lagi tanggal 15 November 2025 di Istora Senayan Jakarta, Dok. Itu ada konser 25 tahun saya berkarya. Oh, saya baru mau bacain Gitu. ininya, Bu. Jadi memang tanggal 15 November ya, Bu ya? Iya, konsernya namanya Suara Asmara. Suara asmara. Nah, Bukan Suara Asmara, Dok. Suara Asmara. Suara asmara. Iya. Jadi Suara Asmara itu muncul karena memang saya tuh kepengen menceritakan bagaimana suara ini selalu keluar dari dalam hati. Jadi pengen menggabungkan dua kata supaya kata tersebut tidak ada di dalam kamus, Dok. Oh, Jadinya judulnya menjadi bahasa ibu Bahasa sendiri ya? saya sendiri. Wow, Suara Asmara. kurang Virgo apa perempuan ini? Membuat bahasa sendiri loh. Saya aja nggak kepikiran buat bahasa sendiri. Bahasa Indonesia aja saya kadang nggak lancar. Terima kasih sudah hadir di sini. Aduh, terima kasih sudah banyak. cek. Lo itu sebenarnya udah cukup. Dari apa yang gue dengar katanya lo tuh udah ngelakuin semua hal sebisa lo dan semampu lo kan. Tapi mungkin lo ngerasa, tapi kalau buat orang lain tuh gue selalu ngerasa kurang terus. Ya emang kalau misalkan lo ngelakuin semua hal buat orang lain, emang akan selalu kerasa kurang terus. Ya kurang bagus lah, kurang kurus lah, kurang berisi lah, kurang cantik lah, kurang ganteng lah, kurang pinter lah, kurang rapi lah. Aduh, kurang-kurangnya dia mikir kayak gitu. Kasian tahu badan lo dianggap kurang terus. Sekarang gue tanya, dari jadwal Senin sampai Minggu, kenapa lo selalu ngelakuin buat orang lain? Mana buat lo nya? Gue gak bilang kalau misalkan lo tuh harus pergi traveling kemana atau pergi kemana. Tapi yang pengen gue tanyain adalah, kapan terakhir kali lo ngelakuin satu hal beneran buat diri lo, bukan buat orang lain? Thank you. Refleks kejar, gak bisa sabar, hidupnya barbar. Aries. Ibu Radini ini lahir tanggal 19 April. Betul. Dan zodiaknya Aries ya, Bu ya? Betul. Kalau kebiasaan ngamuk saat dilarang melakukan sesuatu, masih suka kambuh atau gimana? Ada sang suami di belakang mungkin bisa konfirmasi? Betul. Masih ya? Akurat sekali Akurat. karena kayak jangan larang aku. Iya. Atau aku push kamu nanti pas pulang. Betul. Gitu ya. Kebetulan ada suster saya yang akan membacakan hasil CT scan. Oke. Jadi saya panggilin dulu sebentar ya. Iya. Suster Nisi. Jadi dokter, saya datang ini untuk ini ya, laporan kesehatan Bu Radini. Betul. Jadi Ibu Radini setelah dicek, dia memiliki sakit punggung. Sakit punggung? Iya, dikarenakan Pegel-pegel di sini? Iya, bisa jadi karena dulu itu sering banget mengambil semua pekerjaan tanpa mengenal konsep istirahat ya Bu ya. Itu dari zaman muda kayak udah selesai kerja, party, kayak gitu ya Bu ya konsepnya? Benar. Jadi kayak rumah tuh seperti kosan aja ya. Oke, atau seperti bandara. Lalu selanjutnya ini ada ini ya. Bisa dilihat di sini kalau Bu Sakit Radini kepala? juga kepalanya sering pusing. Kenapa tuh? Mungkin gara-gara sering nonton film detektif ya. Sering ya? Memecahkan misteri yang belum terpecahkan. Jadi emang suka ya Bu menyelesaikan masalah orang lain. Benar banget. Suka. Jadi itu kan menegangkan ya. Jadi kalau lagi pusing tuh bukannya pilih tayangan yang slow Slide, atau bukan. enggak. Kita tambah pressure kita. Ibu Radini juga Sus ya, baru saja mengeluarkan single terbarunya. Setelah vakum 6 tahun, betul ya? Betul. Dan kebetulan pegawai rumah sakit saya di sini sering banget nyanyiin lagu Ibu. Wow. Yes. Mau denger? Mau dong. Oke, 3, 2, 1. Aries, 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 Aries. Refleks dikejar, gak bisa sabar, hidupnya barbar. Aries, tak pikir panjang, semua dihajar, yang penting senang. Aries, Aries.
nggak sih lagunya, Bu? Bukan. Oh, bukan. Apakah sebenarnya lagunya itu yang ini? Lama tak jumpa, tak ada berita. Apakah kamu baik saja? Segitu aja, Bu, hafalin mereka. Memang. Tentang apa sih, Bu, lagu Apa Kabar ini tuh? Apa kabar nih tentang curhatan diri saya sendiri Oke. ya. Jadi di suatu malam saya bertanya pada diri sendiri, kok saya lost? Oke. Ini pulang party ya, Bu ya? Bukan, enggak ya? Nggak Oke. pulang party ya. Aha. Jadi merasa di satu fase kehidupan lost banget, kayak kok gue nggak kayak dulu lagi ya. Betul. Dimana kayak dulu sering banyak banget kegiatan, kok jadi berkurang, kok Oke. jadi adjust dengan role baru. Yes, yes. Setelah menikah punya anak segala macam, kayak mana diri saya yang dulu gitu. Yaudah kalau gitu terima kasih ya, Bu ya, sudah datang. Terima kasih ya, Dok, Sudah sis. check up. Itu rasa percaya diri tolong ditaruh buat nutupin insecurity ya. Maafin orang yang ngelakuin kesalahan yang sama terus, saya taruh di mana ya? Buang aja. Kemarin itu juga kan yang bikin tempat ini hancur. Oke. Kalau trust issue, kalau yang itu dibuang aja sebagian, sisain sedikit tapi ya, buat kita tetap waspada. Oke. Permisi, udah boleh masuk? Belum bisa, Kak. Masih renov. Masih banyak yang belum diberesin soalnya. Oh, gitu. Kira-kira kapan ya? Tempat ini tuh baru hancur, Kak, sekitar 3 bulan lalu. Kejatuhan ekspektasi yang dikasih sama orang lain soalnya. Kita belum tahu selesainya kapan, jadi belum bisa terima tamu lagi. Kalau mau tinggal di sini persyaratannya apa ya? Paling bawa kepastian aja sih, Kak. Kalau udah sekitar 3 bulanan tinggal di sini. Makanan yang cocok dimasak buat Sagittarius, Leo, Aries. Licinnya belut ini mirip kayak Sagittarius yang nggak bisa dimilikin dan nggak bisa diatur segampang itu. Pengennya kesana kesini Nggak bisa dibilangin. dan cuma akan stay sama orang yang menurut dia nggak akan ngebosenin. Kalau lagi marah, bete, atau senang, kelihatan langsung dari mukanya. Nggak bisa disembunyiin sama kayak warna daging ini yang langsung kelihatan kalau ini tuh masih medium rare atau well done. Porsi steak di sini sengaja dibuat nggak terlalu gede karena nggak mau nyaingin gedenya ego Leo yang selalu pengen jadi pusat perhatian. Zodiak ini sebenarnya manis, tapi entah kenapa kalau ada orang yang deketin mereka, bukannya disambut dengan ramah, tapi malah ngajak ribut. Dan kalau Aries tahu orang yang dia suka baik sama mereka, biasanya langsung cosplay jadi pelari maraton. Satu lagi, bisa nggak ngambekan? Tipis banget kesabarannya. Tapi kesimpulannya, enaknya punya teman Sagittarius, Leo, sama Aries bisa selalu belain dan jagain lo, bahkan ketika lo salah. Lebih sering makan ya ketimbang curhat sama orang lain? Ibu Eva Celia lahir tanggal 21 September dan zodiaknya Virgo, betul ya? Betul. Dari laporan di sini itu ibu katanya orangnya sangat konsisten kalau udah melakukan sesuatu. Berarti kegiatan overthinking sebelum tidur itu masih sering dilakukan? Every night. Kalau boleh tahu ibu dalam sehari berapa kali makan sih, Bu? Ya, yang pasti sarapan, nggak pernah nggak sarapan, harus selalu sarapan. Makan siang, makan malam, dan di tengah-tengah itu mungkin nyemil. Lebih sering makan ya ketimbang curhat sama orang lain? Ibu Eva ini katanya punya banyak kucing di rumah. Oh, banyak sekali. Saya terakhir dengar ada 13, 14? 26. Sekarang 26. 7, 27, 26. 27, oke. Dan bacaan favorit ibu tuh katanya ini ya, buku ini Miau ya? Miau. Betul. Tolong bacain part yang ini dong, Bu. Kalau nggak salah part ini tuh sedih. Jadi ibu bisa bacain dengan bahasa kucing kan tahu ya. Oke. Silahkan dibacain aja. Miau. Miau. Maksudnya kayak kok bisa gitu maksudnya? Ibu ini baru aja selesai syuting ya, Bu ya? Betul. Untuk film terbarunya itu judulnya Andai Ibu Tidak Menikah Dengan Ayah, Iya. yang akan tayang pada tanggal 4 September. Dan ibu berperan sebagai Anis, seorang kakak yang ada di dalam sebuah keluarga yang katanya ayahnya ini cukup bermasalah ya, Bu ya? Iya. Masalah apa sih yang dihadapi oleh karakter Anis ini di film ini? Anis itu adalah seperti aku, anak pertama. Dan dia mungkin karena anak yang paling tua, jadi dia menyaksikan bapaknya runtuh gitu. Dan dia yang menyaksikan ibunya tuh berjuang sendirian dalam berusaha untuk menyatukan rumah tangganya yang tidak utuh ini gitu. Jadi si Anis tuh karena dia melihat itu dan tumbuh di realitas yang cukup keras, akhirnya dia juga cangkangnya jadi keras gitu. Dan dia nggak bisa menyampaikan cintanya dengan cara yang lembut gitu. Tapi itu sebenarnya defense mechanism-nya aja, coping mechanism-nya, karena dia sebenarnya pengen melindungi keluarganya, tapi yang keluar jadi galak.
Terima kasih loh Bu sebenarnya sudah datang ke sini. Tapi sebelum Ibu pulang, saya mau ngasih obat. Lebih keras mana, beton atau kepala Capricorn Bu? Kepala Capricorn. Ibu Christine ini lahir tanggal 25 Desember. Iya, betul. Dan zodiaknya Capricorn, betul ya? Betul. Kegiatan mengamati manusia ketika Ibu lagi ngobrol sama orang tuh masih sering dilakukan? Saya izin cek suhu Ibu dulu iya, sebentar iya. ya. Nah, di sini sih suhunya normal ya Bu ya. Yang Normal. tinggi itu rasa kesal Ibu aja kalau lagi kerja sama orang yang lambat. Itu masih sering terjadi Bu? Sudah agak berkurang karena ya obatnya itu adalah meningkatkan keikhlasan dan kesabaran. Lebih keras mana, beton atau kepala Capricorn Bu? Kepala Capricorn Kalau boleh tahu sekeras apa sih? nggak bisa dihancurin kayaknya. Kalau itu kan ada palu gede aja, cung batu sama karate. Sama karakter dikit nggak bisa ya? Nggak bisa. Lebih kesel mana nih Bu? Dilarang pakai baju, lipstick berwarna merah atau dilarang makan yang manis-manis? Dua-duanya bikin kesel. Yang paling kesel mana nih Bu? Dilarang makan yang manis-manis. Oh, karena kalau pakai baju merah sekarang aja pakai baju biru ya Bu ya, ada Iya birunya. kan. Kalau manis-manis nggak bisa? Enggak. Harus. Karena pingsan nanti. Oh, kebalik ya? Balik. Makanya orang bilang bahaya gula. Kalau bukan gula pingsan. Katanya Ibu Kristen ini baru saja membintangi film Sukma yang disutradarai oleh Mbak Imbong dan akan tayang pada tanggal 11 September ya Bu ya? Betul. 2025 ya. 2025 Bukan betul. 2030. Waduh kelamaan dong kalau gitu buat apa promo sekarang ya Bu ya? Nah bisa dibilang kan ini genre-nya thriller horor ya Bu ya? Tadi Ibu baru bilang kalau Ibu tuh nggak suka horor, bahkan nggak mau nonton horor. Tapi akhirnya kenapa mau ada di film thriller horor ini Bu? Apa yang membedakan sih Bu? Nomor satu, ada pesan moral ternyata di balik si horor-horor itu ya. Oke. Terus dari yang pernah ibu terlibat dan sekarang juga. Yang kedua, tidak ada alasan untuk menolak sutradara sinting itu. Yaitu adalah Ibu ya yang bilang ya Mas Mbak Imbong ya. Iya. Salah satunya Mbak Imo. Oh dia juga termasuk sutradara yang Sinting. sinting. Iya. Dalam mendirectnya gitu ya Bu ya? Apakah dia marah-marah atau gimana Bu? Enggak. Enggak. Bisa sambil ngasuh anak tiduran di sini, anaknya di dada, dia ngedarek gitu. Oh, Itu anaknya cukup. selama 50 tahun lebih ibu di film baru sekali. Baru lihat. Ya, lihat sutradara yang sinting itu ya sambil ngomong anak tidur di sini, dia ngedarek.